Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, pada video kali ini, Mimin akan membahas sebuah alur cerita manhwa baru yang berjudul Zombie dan Pemburunya. Atau judul aslinya, Zombie X Slasher. Manhwa ini bergenre action, drama, horror seinen, dan juga supernatural yang ditulis oleh seorang komikus yang bernama Narak. Manhwa ini dirilis pada tahun 2023 ini. Ceritanya menceritakan tentang seorang pria tunawisma yang ingin membeli rumah baru dan bertemu kembali dengan keluarganya di tengah wabah zombie. Nah, gimanakah perjuangan pria ini untuk mencapai cita-citanya? Maka dari itu, silakan tonton video ini sampai habis. Oh ya, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu silakan sediakan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Panel cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria berjas hitam yang sedang berjalan sempoyongan di sekeliling orang yang lalu lalang. Tak lama kemudian, ia pun berlutut di tanah dan mengeluarkan sesuatu dari dalam mulutnya. Orang-orang yang melihat pria berjas hitam itu tentu dibuat kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Dan seorang pemuda yang ada di sekitar tempat itu kemudian menanyakan kondisi dari pria berjas hitam tersebut. Namun karena dilarang oleh sang pacar, maka pemuda itu pun tidak jadi untuk menolongnya. Pria berjas hitam itu kemudian mulai menaikkan kepalanya dan mulai menatap ke arah pemuda yang hendak menolongnya tadi. Wajahnya kini nampak sangat mengerikan. Ternyata pria berjas hitam itu telah sepenuhnya berubah menjadi zombie. Melihat pemuda yang ada di hadapannya, membuat zombie itu seketika mengamuk dan menyerang pemuda tersebut. Nah, inilah merupakan awal mula dari wabah zombie yang akan menyebar di seluruh kota. Tak lama kemudian, pemberitahuan mengenai pandemi baru ini akhirnya sampai di masyarakat. Rupanya dalam waktu yang relatif singkat, sebagian besar masyarakat yang hidup di kota nampaknya telah terpapar oleh wabah zombie ini. Dan orang-orang yang belum terpapar oleh virus ini, mereka berusaha untuk bertahan hidup dengan cara melarikan diri. Dan mereka juga tidak lupa untuk membuat sebuah tempat perlindungan. Pemerintah juga membangun sebuah blokade yang terletak di sekitar daerah Busan. Blokade yang dimaksud adalah tumpukan kontainer yang disusun membentuk sebuah dinding. Dan perbatasan Busan ini merupakan garis pertama yang ditugaskan untuk polisi. Nah, mengamati keadaan dunia yang seperti ini membuat kita kepikiran, apa yang menjadi masalah sebenarnya yang mereka hadapi saat ini? Apakah itu terkait dengan 30 juta zombie yang mendekati blokade? Ataukah para manusia yang telah meninggalkan rasa kemanusiaan mereka? Atau bahkan pemerintah yang bodoh karena menganggap rakyatnya sebagai beban? Ternyata bukan itu masalah utamanya. Masalah utamanya nanti Mimin jelaskan di akhir penjelasan. Nah, di luar blokade saat ini, nampak zombie yang semakin bertambah. Oke, kita berpindah ke desa pengungsi yang terletak di Hyundai. Tempat itu merupakan tempat tinggal sementara bagi para pengungsi yang ada di Busan. Di sana nampak kekacauan telah terjadi. Mereka saling menyerang satu sama lain untuk berebut barang berharga. Mereka bahkan rela meninggalkan rasa kemanusiaannya demi bertahan hidup di camp itu. Untung saja, kekacauan itu kini telah berhasil dihentikan berkat pasukan Reuters yang datang. Pasukan Reuters berteriak kalau mereka lah yang akan mengambil alih untuk camp saat ini. Setelah itu, komandan mereka pun memerintahkan bawahannya untuk meringkus semua orang yang berani menindas yang lain. Intinya, pada malam itu, kekacauan pun berhasil dihentikan. Di lain sisi, kita berpindah ke sebuah gedung pencakar langit yang di dalamnya terdapat orang kaya yang sedang berpesta. Pemerintahan di Korea Selatan sepertinya menganggap rakyat hanya sebagai beban saja. Buktinya, saat ini mereka masih bisa bersantai sambil minum-minum. Nah, kita kembali ke masalah utamanya. Yang menjadi masalah utama saat ini adalah harga rumah yang telah melambung naik. Akibat meningkatnya jumlah pengungsi di kota, membuat harga rumah atau apartemen sekarang naik 100 kali lipat. Harga itu tentu lebih tinggi daripada harga yang sebelumnya. Mereka yang kaya bahkan rela membayar mahal demi mempunyai tempat tinggal yang aman dan nyaman. Selain itu, Jeonse atau jaminan uang pun ikut naik 47 kali lipat. Dan untuk Wolse atau sewa bulanan, rupanya juga ikut meningkat sebanyak 30 kali lipat. Yang alhasil, bagi mereka yang tidak mempunyai rumah, mereka mau tidak mau harus tinggal di luar blokade,
yang tentu dipenuhi oleh para zombie. Dan bagi mereka yang tinggal di dalam blokade, ternyata mereka juga ikut menderita dan kelaparan di dalam sana. Yang intinya, mau di luar maupun di dalam blokade, keduanya sama-sama hidup layaknya di neraka. Dan karakter utama dari manhwa kita kali ini adalah seorang pria berumur 23 tahun yang bekerja sebagai pekerja harian. Pria ini bernama Kim Chul-so. Chul-so nampak sedang menghangatkan diri di sekitar perapian, dan di sekelilingnya terdapat banyak orang yang tidur dan duduk layaknya seorang gelandangan. Mereka yang ada di tempat ini, seperti yang sudah kita ketahui, mereka semua tidak mempunyai tempat tinggal. Dan Chul-so termasuk kategori tunawisma yang berusaha bertahan hidup di tempat ini. Chul-so yang sedang menghangatkan diri hanya bisa melihat sebuah kertas harga yang tertempel di sebuah bangunan tepat di sebelah kirinya. Yang tentu harga bangunan itu nampak sangat mahal. Harganya sekitaran 39,5 miliar won hanya untuk satu rumah saja. Dan itu membuat Chul-so tidak tenang. Dia selalu memperhitungkan pendapatan dan pengeluaran yang ia keluarkan sehari-hari. Dia bahkan sampai rela bekerja dari pagi sampai larut malam demi mendapatkan uang yang cukup untuk membeli rumah itu. Dia kepikiran jika saja ia tidur selama 2 jam 30 menit sehari, maka ia bakal dipastikan akan mendapatkan gaji sebesar 4,5 juta won. Dia berencana untuk menabung 4,5 jutanya dan masih memikirkan untuk mengumpulkan 39,5 miliar wonnya. Dia yang hidup tanpa mengeluarkan sepeser uang pun pasti akan sangat sulit, dan mengumpulkan uang sebanyak itu pastinya akan memakan banyak waktu. Nah, jika ia perhitungkan dengan umurnya saat ini, maka dibutuhkan waktu sekitar 731 tahun agar uangnya bisa cukup untuk membeli tempat tinggal itu. Setelah memikirkan hal itu, Chul-so pun kembali menatap ke arah perapian. Chul-so merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa membeli tempat tinggal jika dirinya bekerja dengan cara jujur. Dia di sini mulai menghela nafasnya dan menarik kemejanya yang tertiup oleh angin. Satu-satunya jalan yang tersisa bagi Chul-so saat ini adalah mengikuti iklan yang ia lihat di atas apartemen. Itu merupakan sebuah gerakan di mana mereka akan mendapatkan kembali wilayah yang sudah dikelilingi oleh para zombie. Menurut si pengiklan, masyarakat yang saat ini sedang kelaparan bahkan susah tidur di ruang terbuka pasti sudah lelah menjadi seorang tunawisma. Dan yang menyebabkan mereka menjadi tunawisma adalah karena kemunculan dari para zombie itu. Si pengiklan paham kalau semua masyarakat membencinya. Maka dari itu, si pengiklan pun memperkenalkan gerakannya kepada seluruh lapisan masyarakat yang melihat promosinya ini. Dia akan melakukan gerakan untuk mendapatkan kembali wilayah. Mereka akan membunuh para zombie laknat itu dan memiliki wilayah masing-masing. Sesama rekan seperjuangan, pastinya tidak ingin melihat mereka hidup tertindas oleh para zombie lagi. Dengan mencoba keluar dari blokade dan membunuh salah satu zombie saja, kemudian setelah itu membawa buktinya kepada mereka, maka para tunawisma itu akan mendapat 5 juta won per kepalanya. Ya, hanya dengan keluar blokade, mereka bisa mengubah hidup yang awalnya tidak bercukupan kini menjadi terpenuhi. Dan lagi pula, apabila mereka tetap berada di dalam blokade, mereka tetap saja akan merasa sengsara. Nah, berkat penayangan iklan tersebut, akhirnya banyak tunawisma yang memutuskan untuk ikut gerakan mendapatkan kembali wilayah itu. Dan Chul-so kini termasuk dalam barisan yang telah mendaftar. Staf administrasi kemudian meminta pembayaran tiket kereta dan juga pengembalian hak milik Chul-so. Dan Chul-so pun memberikan berkasnya kepada petugas administrasi tersebut. Nah, setelah semuanya dihitung secara keseluruhan, jumlah 1,2 juta won akhirnya berhasil dikonfirmasi. Tiket kereta yang akan membawa Chul-so ke Pohang kini telah terkonfirmasi. Dan Chul-so ditempatkan ke platform keberangkatan yang berada di nomor 3. Chul-so nampaknya sudah memikirkan hal ini matang-matang. Setidaknya, dia sudah menabung 1,2 juta won sampai hari ini, yang akan ia gunakan sebagai dana darurat. Dan sekop yang saat ini dimasukkan ke dalam tasnya merupakan sekop yang telah ia curi dari kantor tempatnya bekerja sebagai kuli. Chul-so di sini mulai menggenggam tiketnya dengan cukup keras, karena berhasil memutuskan telah melakukan all-in sepenuhnya. Mau nantinya ia menjadi zombie atau berhasil mendapatkan rumah dan memiliki kebebasan yang selama ini Chul-so inginkan, dia akan segera mengetahuinya tidak lama lagi. Nah, saat ia berjalan menuju kereta, seseorang kemudian menabraknya dari arah belakang, dan orang tersebut akhirnya jatuh ke lantai. Semua anak panah yang telah ia siapkan sebelumnya kini telah berantakan di lantai, dan orang itu kemudian bangun dari lantai dan bertanya kepada Chul-so kalau apakah dia itu manusia atau bukan. Tubuhnya nampak sangat keras layaknya sebuah truk. Melihat anak panah yang berantakan di lantai seperti itu, tentu membuat orang lain tertarik untuk mengambilnya. Si empunya tentu melarang orang lain untuk mengambil barang miliknya.
Tetapi orang yang mengambil anak panah itu malah berpura-pura tidak melihat si empunya. Dan karena saat ini dia sedang dalam perjalanan untuk membunuh zombie, maka ia pun bersyukur karena mendapatkan satu senjata yang cukup bagus untuknya. Diabaikan seperti itu oleh si pencuri, membuat si empunya menjadi marah dan meminta balik terhadap barangnya yang telah dicuri. Tanpa barang itu, dia tidak tahu lagi harus menggunakan apa untuk membunuh para zombie itu. Nah, karena si empunya terlalu cerewet, maka si pencuri itu pun menjambak rambutnya, sembari berkata kepada si empunya kalau orang sepertinya tidak pantas untuk membunuh zombie. Mempertahankan senjatanya saja bahkan tidak bisa, apalagi untuk membunuh zombie. Dia menyuruh si empunya untuk segera menyerahkan barangnya dan juga menyuruhnya untuk lekas pulang. Namun karena melihat penampilan dari si empunya yang lemah seperti itu, membuat si pencuri berubah pikiran dan hendak membawanya bersama sebagai umpan untuk memancing para zombie. Si empunya di sini berusaha untuk melepaskan diri dari jambakan si pencuri itu. Nah, saat si pencuri hendak pergi dari sana, tangan kanannya kemudian dipegang oleh Chulso. Si pencuri bertanya kepada Chulso mengenai kenapa ia ikut campur dalam masalah ini. Si pencuri juga menambahkan untuk jangan bertingkah layaknya seorang pahlawan dan menyuruhnya agar melepaskan tangannya dari orang ini. Chulso di sini hanya terdiam dan tidak mengatakan apapun kepada si pencuri. Setelah itu, Chulso pun menarik tangannya kembali. Si pencuri yang merasa kalau Chulso tidak berani untuk melawannya, kemudian mengejek Chulso dengan memanggilnya dengan sebutan bajingan. Namun ternyata, bukannya mengurungkan niatnya untuk menolong si empunya, Chulso ternyata memilih untuk menarik tangannya dan menggenggam kepala si pencuri. Setelah itu, Chulso pun langsung melemparnya ke tiang. Chulso beralasan kalau dia tidak bisa fokus untuk membunuh para zombie jika orang-orang seperti dia masih berkeliaran di luar blokade. Bukannya mengincar zombie, tetapi malah mengincar rekan sendiri. Dan Chulso menyuruh si pencuri untuk segera pergi dari sini. Si empunya sesaat tidak mengatakan apapun. Dan setelah Chulso pergi untuk mengambil barang yang telah dicuri, dia pun menundukkan kepalanya sembari mengucapkan terima kasih. Chulso di sini tidak menerima ucapan terima kasih darinya. Dia juga sempat kepikiran bahwa lebih baik mempunyai satu senjata jarak jauh selain sekop yang telah ia bawa. Nah, karena Chulso sebelumnya tidak bisa membelinya dikarenakan harganya sangat mahal, tetapi kali ini dia rupanya cukup beruntung. Si empunya nampak tidak memahami maksud dari Chulso. Chulso kemudian menatap ke arah si pencuri yang lain, karena pencuri baru ini nampak telah memegang semua anak panahnya. Yang akibatnya, Chulso pun menghajar balik pencuri baru tersebut. Mendengar keributan yang terjadi di belakang, membuat salah satu anggota tentara bertanya kepada anggota Reuters yang lain. Namun karena dirasa masalah itu tidak terlalu penting, maka tentara yang lain pun meminta kepada rekannya untuk jangan membuang-buang energi dan pergi memarahi mereka. Lagi pula, mereka saat ini sudah hendak pergi keluar blokade. Tentara ini menjelaskan bahwa mereka itu merupakan orang-orang yang paling miskin yang hidup di wilayah Busan ini, dan mereka hanya berusaha bertahan hidup satu sama lain. Maka dari itu, dia meminta kepada rekannya untuk jangan terlalu keras kepada mereka. Mereka saat ini nampak begitu bersemangat saat mengetahui kalau satu kepala zombie saja bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Namun nyatanya, yang mereka tidak ketahui kalau operasi ini dilakukan untuk bertujuan mengurangi populasi tunawisma yang berada di dalam blokade. Dan si tentara menyebut mereka itu sebagai kelompok orang bodoh. Di sana, Chulso nampak sudah menghajar dua pencuri dan hendak memasuki kereta yang mengarah keluar blokade. Dan si empunya panah yang tadi juga nampak mengikuti Chulso dari arah belakang. Nah, tak lama kemudian kereta pun mulai berjalan. Oke, singkatnya, mereka kini telah tiba di Pohang stasiun yang terletak di luar blokade. Pintu kereta perlahan terbuka dan memperlihatkan para tunawisma yang sedang siap memegang senjata masing-masing. Setelah itu, sebagian besar dari mereka pun akhirnya keluar dari kereta dan memandangi stasiun yang nampak sangat sepi. Mereka cukup merasa aneh saat mengetahui kalau ini merupakan stasiun Pohang. Dan ditambah lagi, sejauh mata memandang, mereka sama sekali tidak melihat adanya eksistensi zombie dimanapun. Selain itu, para pasukan tentara pun nampaknya tidak ada di sekitar lokasi stasiun. Mereka bingung mengenai apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Chulso sepertinya cukup tenang dan menunggu pergerakan dari yang lain. Dan di samping kirinya terlihat si empunya panah yang mencoba untuk mengambil kembali busurnya. Sesaat kemudian, pemberitahuan pun terdengar dari arah belakang mereka. Para tunawisma nampak cukup terkejut saat mendengar pengumuman yang tiba-tiba seperti itu. Mereka bahkan menggunakan pengeras suara yang dimana itu dapat memancing para zombie. Inti dari pengumuman itu adalah memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang terikut dalam operasi ini bahwa mereka membuat operasi ini hanya dengan satu tujuan saja, yaitu untuk mengurangi populasi agar lahan pertanian mereka bisa aman. Maka dari itu, mereka pun dikirim kemari.
Setelah menyampaikan pengumuman, mereka pun kemudian mengirimkan suara yang sangat keras, sampai-sampai membuat telinga para tunawisma menjadi berdengung. Mereka bertanya-tanya tentang apa yang telah terjadi saat ini. Nah, setelah suara keras barusan telah selesai, mereka pun kembali menyampaikan bahwa Busan dan pemerintah akan mengingat pengorbanan dari para tunawisma. Setelah itu, mereka pun lanjut mengeraskan suaranya. Para tunawisma kini dibuat melotot saat melihat sekumpulan zombie yang dengan cepat berlari ke arah mereka. Salah satu tunawisma berteriak untuk menghentikan suara keras itu, karena suara itu akan memancing zombie lebih banyak lagi. Namun meskipun sudah diteriaki seperti itu, suara kerasnya ternyata masih terus dibunyikan, hingga keretanya berjalan kembali untuk masuk ke dalam blokade. Mereka nampaknya sudah terjebak oleh harapan palsu. Para tunawisma tidak menyangka bahwa pemerintah akan sangat kejam kepada mereka. Nah, sebagian yang masih ada di dalam gerbong kereta, mereka berusaha untuk menjatuhkan yang keluar tadi. Karena yang keluar tadi sempat melompat ke dalam pintu gerbong, dan karena dia, pintunya pun tidak bisa tertutup. Namun sepertinya mereka telah terlambat. Sesaat kemudian, zombie pun berhasil masuk dan hendak menyerang mereka yang ada di dalam gerbong itu. Nah, lantas, bagaimanakah nasib dari Chulso dan si wanita pemilik busur? Mereka berdua saat ini rupanya masih ada di dalam gerbong, sembari melihat rekannya yang diterkam oleh para zombie. Chulso kemudian meminjamkan busur yang nyatanya bukan punya dia kepada si wanita pemilik busur. Chulso bilang kalau dia meminjamkan busur itu kepadanya dengan uang sewa berupa 10 kepala dari para zombie itu. Si wanita pemilik busur bertanya kalau apakah Chulso ingin keluar untuk bertarung, ataukah Chulso menyuruhnya untuk bertarung demi dia. Chulso kemudian mengatakan kalau di luar sana terdapat 7.900 zombie. Si wanita pemilik busur tentu tidak paham dengan ucapan dari Chulso. Chulso kemudian mulai mengambil salah satu dari skopnya dan memilih untuk keluar gerbong untuk membunuh mereka semua. Cairan zombie nampak terciprat di mana-mana, dan itu membuat zombie yang lain tertarik untuk menghampiri Chulso. Chulso dengan gagah berani berdiri di atas para zombie yang telah ia habisi dan mengatakan dengan lantang kalau ada sekitar 7.900 zombie yang akan ia tangkap pada hari ini. Para zombie dengan cepat mulai berdatangan, mau dari atas gerbong maupun dari dalamnya. Dan Chulso dengan berani mengayunkan skopnya untuk memenggal kepala dari para zombie yang datang. Chulso terus-menerus mengayunkan skopnya demi mendapatkan hidup yang lebih baik. Tidak peduli sesakit apa tangannya nanti, dia terus saja mengayunkan skopnya ke arah kiri dan ke arah kanan. Itu bertujuan untuk menghabisi mereka semua. Namun tak lama kemudian, salah satu zombie pun akhirnya lolos dari pandangan Chulso. Dan zombie itu berhasil menabrak Chulso dan membuatnya terpojok. Chulso seketika dibuat tidak berdaya setelah ia dihempaskan ke gerbong besi yang ada di belakangnya. Di atas gerbong terlihat si wanita pemilik busur yang menatap Chulso dengan tatapan yang serius. Di lain sisi, kesadaran Chulso yang perlahan hampir menghilang. Akhirnya ia pun kembali tersadar. Dia kemudian kembali melihat sekopnya dan mengambil kembali sekop tersebut. Dia berusaha kembali berdiri dengan menggunakan sekop sebagai tumpuannya. Di hadapan Chulso saat ini sudah terdiri banyak zombie yang bisa menyerang Chulso kapan saja. Chulso mulai menendang zombie yang berjalan di bagian depan dan kembali mengamuk sekuat tenaga. Tebasan demi tebasan kembali dilancarkan oleh Chulso. Dia sudah tidak peduli kalau tubuhnya sudah sangat lelah. Nah, setelah berhasil menyerang dan menebas semua zombie yang datang, mayat mereka pun kini tergeletak di mana-mana. Dan si wanita pemilik busur nampak melompat ke tanah. Setelah itu, ia pun menongak ke atas dan melihat ke arah Chulso yang saat ini sedang duduk di atas tumpukan para mayat zombie. Di sana ia nampak ngos-ngosan dan tubuhnya dipenuhi oleh cairan kotor dari zombie. Si wanita pemilik busur kemudian hendak menghampiri Chulso sembari menanyakan kondisinya. Chulso di sini nampak tidak mementingkan kondisinya. Dia menyuruh si wanita pemilik busur untuk tetap diam dan mulai menghitung berapa zombie yang telah ia bunuh hari ini. Chulso harus secepatnya pergi dari sini dan mengambil uang yang pemerintah janjikan kepadanya. Si wanita pemilik busur kembali bertanya kepada Chulso mengenai mengapa Chulso rela pergi sejauh ini hanya demi mendapatkan uang. Apakah Chulso tidak takut akan kematian? Chulso menjawab bahwa dia melakukan semua ini demi mendapatkan rumah sendiri. Si wanita pemilik busur nampak tidak paham maksud dari ucapan Chulso. Chulso melanjutkan kalau dia ingin membeli sebuah rumah yang di depannya terdapat sebuah pekarangan. Itu pun jika memungkinkan. Intinya situasinya kini sudah tenang dan Fajar pun akhirnya mulai menyingsing. Nah, di lain sisi, ternyata tindakan epik dari Chulso itu terekam oleh CCTV yang ada di dekat tempat mereka. Dan itu tersambung langsung kepada tim khusus yang mengadakan gerakan mendapatkan kembali wilayah itu. Dan yang melihat rekaman saat ini adalah tim ketiga dari Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi.
Seorang pria mengenakan jas hitam nampak cukup terkejut dan menanyakan kepada asistennya perihal berapa banyak zombie yang telah ditangkap oleh orang itu. Stafnya menjawab kalau apabila dihitung 1:1, maka dapat dipastikan kalau orang itu telah menangkap sekitar 8.000 zombie. Rupanya karakter utama dari manhwa ini telah berhasil mencapai mimpinya di chapter 1. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.